Oke, sekali lagi selamat pagi, selamat sabat untuk kita yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini Sabat tanggal 16 Maret ya, tahun 2024. Kita akan kita akan melanjutkan kita punya Bible study dari buku Everlasting Covenant. Sekarang kita sudah di chapter 14 yang berjudul eh, The Reproach of Christ atau kehinaan untuk Kristus. Jadi di chapter 14 ini kita akan belajar tentang Musa. Ini luar biasa juga kalau bagi saudara-saudara yang sudah baca ini pelajaran chapter 14 ini pelajaran yang luar biasa dari Musa. Dan kita sudah pelajari dari chapter 1 itu tentang Injil dan Injil ya, tentang Injil Kristus. Dan chapter 2 sampai chapter 13 itu ceritanya tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Ini kalau mau dilihat saudara-saudara dia punya cerita mirip-mirip perjalanan iman mereka ya. Mirip-mirip perjalanan iman mereka. Ketika mereka diberikan firman apa yang akan terjadi kepada mereka, mereka coba melakukannya tuh. Mereka percaya akan apa yang firman Tuhan katakan dan mereka beriman akan firman Tuhan itu ya. Jadi seperti ada ayat bilang iman datang karena pendengaran akan firman Tuhan. Begitu juga apa namanya Abraham dan Musa ini ya. Mereka beriman karena mereka mendengar firman Tuhan. Dan apa yang terjadi selalu ada hal saja ya manusia ini. Walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, ada hal-hal yang mereka mau coba membuat dengan kekuatan mereka sendiri ya. Ini Musa juga sempat eh, salah ya, gagal ya, atau kita bisa bilang gagal ya dalam hal ini. Dan tapi kita lihat lagi ini Tuhan selalu memberi pelajaran walaupun kita gagal, ada pelajaran-pelajaran yang Dia berikan dan ini sungguh luar biasa dan ini akan menjadi pelajaran bagi kita juga ya. Oke, kita akan review sedikit ya yang kita sudah pelajari. Jadi eh, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Dia akan menjadikan Abraham ini suatu bangsa yang besar. Jadi Abraham percaya akan hal ini dan itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai suatu kebenaran ya. Itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai suatu kebenaran. Ini Abraham belum bikin apa-apa saudara, tapi itu sudah diperhitungkan kepadanya sebagai suatu kebenaran ketika apa? Dia percaya kepada firman Tuhan. Nah, setelah berjalannya waktu, ini kita lihat ya, Abraham berumur 75 tahun ketika dijanjikan itu bahwa dia akan memiliki keturunan. Setelah 10 tahun berlalu, sudah 85 tahun Abraham, apa yang Tuhan janjikan nggak datang-datang juga. Dan apa yang Tuhan katakan itu sepertinya mustahil karena Sarah itu sudah tua, ditambah ketika dia waktu muda, dia juga apa? Mandul. Jadi sudah double eh, dia punya kemustahilan ya. Mustahilnya udah double, udah tua dan ditambah lagi mandul. Dan ketika hal ini terjadi, mereka coba berpikir ya, ini logikanya saya udah nggak bisa, ini Sarah saya udah nggak bisa melahirkan. Bagaimana kalau eh, ini kan janji Tuhan akan memberikan keturunan seperti bintang-bintang di langit. Bagaimana kalau kamu ambil hamba saya Hagar untuk apa namanya untuk sebagai ini hambanya ini sebagai supaya ketika hambanya melahirkan itu keturunannya dari situ ya. Jadi tetap itu adalah keturunan Abraham. Jadi bisa dibilang kalau dia secara logika ya itu juga kalau misalnya anak dari Hagar itu apa namanya ketika mereka mendapatkan anak dari Hagar sudah menjadi keturunan Abraham kan dan itu bisa dibilang janji Tuhan bisa digenapi. Tetapi Tuhan mau Tuhan memperjelas lagi bahwa dia tidak mau bahwa keturunan itu dari hamba. Dia mau keturunan itu dari Sarah ya. Karena kita sudah tahu ya, dia tidak mau dari hamba karena ini melambangkan
hamba ini melambangkan hamba dosa, sedangkan Sarah ini melambangkan merdeka ya, orang merdeka. Nah, ini kesalahan terjadi di sini. Dan kita tahu Abraham gagal di sini ya, Abraham dan Sarah gagal di sini, tetapi eh, mereka bertobat. Kita tahu mereka bertobat karena mereka mendapatkan Ishak. Karena mendapatkan Ishak harus iman dari keduanya, yaitu Sarah dan Abraham. Dan setelah mereka mendapatkan iman, kegagalan mereka di masa lalu ketika tidak mempercayai Tuhan itu apa namanya? Itu harus diulang lagi ya, harus diulang lagi karena percobaan itu katanya kalau itu susah itu nggak boleh di skip. Tetap pencobaan itu harus dijalani oleh mereka. Mereka harus menang untuk pencobaan. Makanya ketika Abraham dicoba lagi untuk mempersembahkan Ishak, dia menang di situ. Jadi pencobaan ini berkali-kali lipat dari pencobaan yang sebelumnya dialami mereka. Dan pencobaan itu menang ya. Ibaratnya misalnya Abraham gagal di perkalian, misalnya ini kalau kita ini ke matematika ya, misalnya dia gagal 10 kali 12, misalnya dia gagal untuk menjawab dengan benar, dia salah menjawabnya. Tetapi ujian berikutnya dia sudah dicoba dengan perkalian misalnya di matematika dengan 3 digit yang jauh lebih susah dari 2 digit sebelumnya ya. Jadi ini eh, tapi apa yang kita lihat, dia menang ya. Walaupun ujiannya lebih susah, dia menang. Ini menandakan bahwa dia mengerti akan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, bahwa segala sesuatu bukan berasal dari kekuatannya, melainkan berasal dari Tuhan. Dia mengerti akan suara Tuhan itu ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Ini perjalanan dari Abraham akan mirip-mirip juga dengan perjalanan Musa. Abraham itu dia meninggalkan tanah Ur dan mereka juga orang kaya di sana ya. Ketika disuruh pergi oleh Tuhan, dia pergi. Ini luar biasa. Ini juga kita akan lihat perjalanan Musa seperti itu ya. Oke, kita akan mulai, kita punya pelajaran ini di chapter 14 ini. Keinginan untuk Kristus ya, keinginan untuk Kristus. Ini kalau kita lihat, ini eh, pelajaran-pelajaran ini seperti di chapter 10 ya, kalau kita sudah belajar waktu lalu yang di general view. Jadi setiap ada pelajaran teori, ada praktikalnya untuk di buku ini ya, di Everlasting Covenant. Ada teorinya, ada praktikal yang kita bisa lihat dari orang-orang atau dari nabi-nabi di masa lalu ya. Dan kita lihat mereka juga jatuh bangun, tetapi ada hal-hal yang kita lihat dari ketika mereka bangkit, ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari mereka ya. Jadi kalau pelajaran tentang eh, pembenaran oleh iman, ada yang bilang kita harus beriman saja, kita nggak perlu bikin apa-apa, karena sudah begitu ya, kita nggak perlu bikin apa-apa karena kita hanya percaya saja. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh mereka, seperti Musa, Abraham, ada sesuatu yang mereka lakukan. Nah, kita lihat ya, ini makanya sesuatu yang mereka lakukan ini ternyata kita lihat itu berasal dari iman mereka ya, bukan dari kekuatan mereka. Ketika mereka mencoba melakukan dengan kekuatan mereka, akan ada kegagalan. Tetapi ketika mereka menyerahkannya kepada Tuhan, akan ada keberhasilan. Ini contoh ini dari Musa ya, saudara-saudara. Musa juga memerlukan 40 tahun untuk bisa layak untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini luar biasa ya. Padahal kita akan lihat ini dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan Musa ini seperti apa, kita akan lihat sangat besar dan ini memang dari pandangan manusia cocok, tetapi ternyata dia harus belajar lagi 40 tahun agar bisa layak ya. Oke, kita baca ya dia dia punya apa yang pelajaran ini. Dibilang, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Terus dia bilang, ia menganggap penghinaan untuk Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir.
Oke, terus dia bilang ya, di sini kita diberitahu dengan sangat positif bahwa harta Mesir adalah kesenangan dosa. Untuk menolak harta Mesir berarti menolak untuk hidup dalam dosa. Untuk bersama-sama dengan orang Israel berarti menderita celahan untuk Kristus. Jadi kita sudah pelajari waktu lalu ya, chapter 12 kalau nggak salah ya. Ini tentang Mesir. Dan kita tahu Mesir itu keadaannya seperti apa. Dia segala berhala ada di sana. Segala berhala di sana. Dan mereka menyembah berhala, menyembah binatang, menyembah tanaman, bahkan bawang-bawang pun mereka sembah yang mereka anggap itu sebagai hal-hal yang suci. Dan ini dosa Mesir sangat besar sekali ya. Dan orang-orang Israel itu harus dibawa keluar dari Mesir karena kalau mereka masih di sana mereka nggak bisa untuk menyembah Tuhan. Jadi ini kita lihat Musa di Mesir kan, ini dia menolak di Mesir karena itu adalah kesenangan dari dosa ya. Nah, ini kita lihat ya, ini ada sesuatu yang menarik yang saya coba lihat di sini. Dibilang ini karena iman, Musa setelah dewasa dia tolak disebut anak Firaun, dia lebih memilih untuk apa? Sengsara dengan umat Allah, sengsara dengan umat Allah. Tapi kalau kita lihat ya, ini kalau kita baca di apa namanya di buku Kejadian, di buku Kejadian 2, kita tahu asal usul dari Musa eh, usul dari Musa ketika dia mau sebelum dia memimpin bangsa Israel ya, dia dia bunuh kan itu. Pertama dia punya cerita, dia lihat ada orang Israel dengan orang Mesir yang berkelahi dan dia bunuh itu orang Mesir. Kedua dia lihat ada orang Israel dengan orang Israel yang bertengkar, berkelahi. Terus dia eh, menasihati, dia tahu mana yang salah dan dia nasihati orang yang bersalah itu. Dan orang yang bersalah itu tegur, apa kamu mau bunuh saya juga seperti kamu bunuh orang Mesir itu? Nah, karena takutnya dia lari ya, dia lari. Ini Musa lari ke tanah Midian atau ke tanah Arab. Itu yang saya baca di Keluaran 2 ya, sorry, bukan Kejadian, Keluaran ya, Keluaran 2. Nggak bilang di situ karena kalau Musa ini karena iman makanya dia apa namanya? Karena iman makanya dia tinggalkan Mesir. Tapi kalau kita baca di Keluaran, dia meninggalkan Mesir karena dia takut untuk dibunuh. Nah, kalau kita nggak baca di Ibrani atau kita nggak baca di Kisah Para Rasul, ini kita tahu bahwa ini Musa lari karena takut ya. Nah, tapi ketika kita baca di buku Ibrani dan buku kita Kisah Para Rasul, nah, di Kisah Para Rasul ini cerita dari apa namanya dari Stefanus sebelum dia dilempari dengan batu di depan apa namanya orang-orang Farisi ya, di depan orang Farisi ketika dia dipenuhi oleh Roh, dia bilang ini ya tentang Musa ini. Ternyata kita bisa tahu bahwa Musa eh, ini dia punya cerita ya, bukan karena dia takut makanya dia lari ya. Memang dia takut karena dia takut akan dibunuh, tetapi karena iman juga ya, dia ada sesuatu yang dia lakukan, dia tahu bahwa dia sudah ditunjuk Tuhan, dia sudah ditunjuk Tuhan untuk menjadi seorang yang akan membawa Israel keluar dari Mesir. Nah, dia punya cerita seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini menunjukkan bahwa Kristus adalah pemimpin sejati dari orang-orang itu. Dan apa yang telah dijanjikan kepada mereka dan untuk diberikan kepada mereka, di mana mereka akan dibebaskan dari Mesir, akan menjadi milik mereka hanya melalui Dia dan hal itu juga melalui kehinaannya. Jadi kalau kita lihat di awal ini Musa menolak untuk disebut sebagai anak putri Firaun dan dia memilih untuk eh, menjalankan apa yang firman Tuhan katakan untuk membebaskan bangsa Israel dari dosa, dari Mesir. Tapi ini dibilang ya, ini ketika eh, mereka akan dibebaskan dari Mesir dan menjadi milik Kristus,
hanya melalui Kristus, tetapi ketika mau terima itu pekerjaan itu harus melalui dia punya kehinaannya juga. Harus ada melalui suatu kehinaan ya. Ini kita lihat apa yang Musa alami ketika dia memilih untuk melayani Kristus atau memilih untuk bekerja bagi Kristus. Ada kehinaannya yang dia dapat di sini ya. Oke, kita baca ya. Dia punya subjudul salib. Dibilang, sekarang kehinaan Kristus adalah salib. Dengan demikian kita kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa keturunan Abraham atau Israel sejati adalah mereka yang adalah milik Kristus melalui iman di dalam darahnya. Kita juga belajar dari fakta bahwa Musa menderita kehinaan untuk Kristus, bahwa salib Kristus adalah sesuatu yang benar dan nyata pada hari-hari ketika Musa menjadi pangeran Mesir, sama seperti sekarang ini. Ini adalah hal yang tidak kalah pentingnya untuk diingat. Jadi kita bisa lihat ya, ini kehinaan Kristus adalah salib. Begitu juga dengan apa? Keturunan Abraham. Jadi mereka harus apa namanya? Kalau mereka beriman kepada Kristus, ketika Kristus ada di dalam diri mereka juga seperti pelajaran kita akan melalui apa yang namanya salib ini ya, salib ini. Ini fakta juga bahwa ketika Musa memilih untuk melayani Kristus, untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, ini suatu salib Kristus ini dibilang suatu yang benar dan nyata ya, yang nyata bagi Musa. Dan kita akan lihat apa salib yang Musa harus jalani ketika dia berada di Mesir ya. Ini pelajaran sekarang ini ya. Oke, mungkin setelah ini baru saudara-saudara bisa tambahkan ya. Ini menarik sekali. Ini apa yang Musa tinggalkan. Sangat sedikit yang berhenti untuk memikirkan apa yang Musa tinggalkan untuk Kristus. Dibilang di sini, dia adalah putra angkat Firaun dan pewaris tahta Mesir. Karena itu, semua harta Mesir berada di bawah perintahnya. Dia terpelajar dalam semua kebijaksanaan orang Mesir dan sangat hebat dalam kata-kata dan perbuatan. Ini kita bisa lihat di kisah 7 ayat 22 ya. Ini kisah 7 ayat 22 dibilang dia terpelajar dan bijaksana ya. Nah, saya coba cari-cari ini dari mana ini Wagoner dapat ini bahwa Musa ini pewaris tata Mesir. Kalau kita lihat di Alkitab kayaknya nggak bisa kurang jelas ya. Saya coba cari di para nabi dan bapa dan di situ ada ya di Patriarch and Prophet halaman 245 paragraf 1. Tapi kalau di bahasa Indonesia di PB ini para nabi dan bapa ya 254.2 ya atau paragraf 2. Dibilang di sini, di istana Firaun, Musa menerima latihan sipil dan militer yang tertinggi. Raja telah menetapkan untuk menjadikan cucu angkatnya itu sebagai penggantinya dan anak muda itu telah dididik untuk pangkat itu atau kedudukan itu. Maka Musa pun diajarlah segala ilmu orang Mesir sehingga ia berkuasa dengan perkataan dan perbuatan. Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Nah, ini mungkin diambil benar juga dari kutipan Ellen White ini ya. Jadi kita lihat ya, kita renungkan apa yang Musa tinggalkan untuk Kristus. Dia adalah apa? Putra angkat Firaun dan dia ini apa? Calon raja Mesir. Dia adalah calon Firaun. Ini kalau kita bandingkan sekarang, ini dia adalah calon presiden ya. Calon presiden. Ini nggak ada yang lebih tinggi dari presiden. Nggak ada yang lebih tinggi dari raja waktu itu. Dan ini Musa, calon raja. Calon pewaris tata Mesir. Jadi, terus lanjut ya. Karena itu, semua harta Mesir berada di bawah perintahnya. Dia terpelajar dalam semua kebijaksanaan orang Mesir dan sangat hebat dalam kata-kata dan perbuatan. Ini calon, kita lihat ya. Oh, kita lanjut dulu. Putra mahkota, seorang terpelajar, seorang jenderal, dan seorang ahli pidato. Dengan setiap prospek duniawi yang menyanjung terbuka di hadapannya. Dia menyerahkan segalanya untuk bersama-sama dengan golongan orang yang hina demi Kristus. Jadi ini dia calon raja atau ini putra mahkota. Walaupun dia ini putra angkat dari putri Firaun,
Tapi dia ini sudah ditetapkan untuk menjadi putra mahkota ya. Terus dia ini seorang terpelajar atau scholar ya ini, seorang jenderal. Jadi kalau seorang terpelajar itu sudah pasti dia seorang pintar. Kalau jenderal dia pasti ini sangat pintar dalam apa? Berperang. Ini jago berperang, ini ahli beda ini mungkin sudah menjadi seorang ahli bela diri ya, sudah diajarkan semuanya kepadanya. Terus dibilang seorang ahli pidato, ini an orator, jago bicara ya, jago bicara. Padahal waktu ini sedikit ya kita bilang waktu dia mau ditunjuk Tuhan, terus mau keluarkan bangsa Israel dari Mesir, dia bilang dia nggak tahu bicara ya, saudara-saudara. Padahal dia ini seorang jago, ini orator, ini jago bicara, ini seorang ahli pidato. Terus dibilang, dengan setiap prospek duniawi yang menyanjung terbuka di hadapannya. Ini kalau kita lihat, ini Musa ini sudah komplit sebagai seorang pemimpin, sudah pintar, aduh, sudah jago berperang. Biasa kalau orang ada yang cuma jago berperang tapi tidak terpelajar, ada yang terpelajar tapi lemah dalam fisik ya. Tapi ini Musa ini lengkap ya. Makanya dibilang ini setiap prospek duniawi yang menyanjung terbuka di hadapannya. Ini kalau mau dibilang, kalau sekarang bilang ini Musa kurang apa lagi? Ini sudah perfect lah ya, kalau dari pandangan manusia ini perfect sekali ini Musa ini. Ini sudah pasti kalau putra mahkota pasti kaya ya, ini uangnya banyak, sudah pintar, sudah ahli. Waduh, tapi dia bilang apa? He gave up. Dia menyerahkan segalanya untuk bersama-sama dengan golongan orang yang dihina demi Kristus. Tuh, ini luar biasa. Terus dia bilang, dia menolak disebut putra dari putri Firaun. Artinya, dia didesak untuk mempertahankan posisinya. Ini kalau dia tolak berarti sebelumnya itu ini dibilangnya didesak untuk pertahankan posisinya itu. Ini kamu ini putra mahkota itu. Aduh, ini kayak dipaksa, ini kamu putra mahkota, kamu seperti ini, tapi dia tolak ya, review ini, menolak ya, ini kata-kata Alkitab, menolak. Ini berarti ini didesak untuk mempertahankan dia punya posisi. Terus dibilang, saat menghadapi pertentangan itulah dia menyerahkan prospek duniawinya dan memilih untuk menderita penderitaan bersama umat Allah. Kita tidak bisa menilai terlalu tinggi penghinaan yang akan diterima atas tindakannya, maupun julukan cemoohan yang pasti ditimpahkan kepadanya, yang di antara mereka pastilah ada kata-kata bodoh. Dan kata bodoh adalah kata yang paling halus. Jadi saudara-saudara, mungkin saya juga kalau hidup di zaman Musa dan melihat apa yang Musa alami, saya ini bisa lihat ini bodoh sekali ini Musa ini. Calon raja, sudah pintar, sudah punya segalanya, dia punya kemampuan untuk menjadi raja, sudah cocok sekali ya. Tapi dia, aduh, ini dia pilih untuk menerima kehinaan bersama-sama dengan bangsa Israel. Ini dia bilang ini kata bodoh, ini sudah kasar sebenarnya. Tapi ini dibilang bodoh, ini sudah kata yang paling halus. Mungkin ada kata-kata yang lebih kasar dari ini yang diucapkan kepada Musa ya. Ini, aduh, mungkin bodoh aja udah yang paling halus ya. Ini mildes ya, paling halus. Ada kata-kata yang lebih lebih kasar dari ini yang diucapkan kepada Musa, yang Musa harus terima. Terus dibilang, ketika umat-umat pada hari-hari ini dipanggil untuk menerima kebenaran yang tidak populer dengan mengorbankan posisi mereka, adalah lebih baik bagi mereka untuk mengingat akan kasus Musa. Jadi saudara-saudara, ini teguran untuk kita semua ya. Aduh. Jadi ketika ada umat-umat Tuhan atau kita semua yang dipanggil untuk menerima kebenaran yang mungkin tidak populer ya, ini tidak populer, dengan bilang apa? Mengorbankan posisi mereka. Mereka punya mungkin posisi di pekerjaan, posisi di
Ya, apa saja yang bisa kita bilang ya? Ini sama seperti Musa. Kita harus apa? Ingat apa yang Musa lalui ya. Apa yang dia tinggalkan. Ini yang dia tinggalkan bukan main-main. Mungkin kita hanya, kalau ke pengalaman kita semua, mungkin apa sih yang kita tinggalkan? Cuman kalau dibilang hanya ujung kuku lah aja, nggak bisa dibandingkan dengan apa yang Musa tinggalkan untuk menderita bersama umat Tuhan ya. Ini luar biasa ya, ini dia punya perjalanan. Oke, saudara-saudara, dari sampai di sini ada yang saudara-saudara mau tambahkan atau mau komentar atau mau bertanya atau ya ada sanggahan sedikit. Silakan tentang apa yang Musa tinggalkan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau sejauh ini pikiran saya lebih menerawang tambahan apa yang disampaikan oleh saudara, bahwa ya Musa, kita lihat Musa, dia dari keturunan Yahudi kan, orang Israel. Orang Israel, Ya, orang Israel. ya Yahudi kita mungkin tahu belum bahwa ada waktu itu ya. ya belum Israel, Ya, maksudnya dia ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan maksudnya. iya, iya, iya. Ya, dan kita tahu Turun bahwa Lewi ini maksud ya. ada kelebihan di dalam kepintaran pasti. Buktinya apa? Dalam masa muda saja Musa sudah menerima banyak pengajaran. Artinya dia smart kan? Dia masih smart. Dan dengan hal itu pasti Raja Firaun akan lebih mengandalkan dia. Iya, Walaupun dia adalah anak pungutan kan, istilahnya iya, demikian. anak anak angkat. Pungutan itu kalau dia biasa-biasa saja itu nggak ada harapan itu Iya, pasti. iya, betul, betul. Tapi kata lihat oleh karena kemajuan kepintaran penerimaan yang luar biasa daripada yang masih muda. Dan kalau dikatakan dia ahli bahasa, artinya dia bukan cuma pintar dalam berpidato, tapi dia juga pasti harus menguasai beberapa bahasa. Ya. Karena seorang raja dia harus memahami, kalau utusan dari bangsa-bangsa lain, dia harus langsung mengerti bahasanya. Nah itu, jadi bukan hanya dia bisa berpidato, tapi penguasaan bahasa nomor satu, ada beberapa lebih dari satu bahasa pasti untuk dia kuasai. Dan saya merasa ketika Musa pada waktu dia sudah bersama dengan bangsa Israel, kemudian ketika Tuhan mengutus dia untuk berbicara dengan Firaun, apa kira-kira bahasa apa yang dia sampaikan kepada Firaun? Pasti bahasa di situ. Nah, kita lihat bahwa sebagai umat Tuhan kita ini dikarunia Tuhan oleh kepintaran pasti, oleh berbagai-bagai kepintaran. Dan mungkin kita lupa berbagai talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita kadang lupa mengandalkan itu. Kita kadang mengandalkan itu beberapa hal yang talenta yang Tuhan berikan, satu, dua, tiga. Kadang kita pakai untuk kemuliaan diri, itu permasalahan terjadi. Dan Tuhan mau mengingatkan kita, bukan hanya bagaimana Musa bisa meninggalkan segala sesuatu kerajaan hanya untuk bangsa Israel. Karena apa? Dia lebih menghormati talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Kita kadang lupa dalam hal itu sebagai umat Tuhan maksudnya. Kita lupa bagaimana Musa bisa meninggalkan kemuliaan. Dia juga mengingat, segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dia sudah pelajari itu dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya. Itu yang saya mau dapat pelajari daripada karakter yang luar biasa dari Musa. Gitu. Hebat banget Musa. Bisa merendahkan diri. Thank you. Ya, terima kasih Brother Esrom. Jadi dari tambahan dari Brother Esrom bahwa Musa walaupun memiliki talenta yang luar biasa, dia mau merendahkan diri untuk menderita bersama umat Tuhan ya. Walaupun dia pintar, iya ya. Karena nggak mungkin kalau nggak pintar ya, ketika diajarkan oleh Firaun, Firaun mau pilih dia ya untuk jadi eh, calon atau menjadi putra mahkota. Karena dia harus pintar dulu, dia lihat dia punya apa namanya, Musa punya prospek, dia punya apa namanya, mau lihat dia punya
dia ini berbakat di situ, makanya Firaun pilih ya. Oke, tadi silakan Kak Dolphin. Ya, Iya, ada satu hal yang eh, jadi perenungan saya waktu di awal ketika mendengarkan cerita tentang Musa ini. Bagaimana dia seorang yang dibesarkan di dalam tatanan kerajaan Mesir, ya, iya, di mana notabene Mesir ini kalau melalui Alkitab itu dilambangkan sebagai dunia. iya, Dan kita melihat bahwa dosa-dosa kepelesiran, kesenangan di Mesir itulah yang berkembang, ya. Dan Musa dibesarkan di dalam kerajaan ini. Tetapi kembali ke cerita Alkitab bahwa Musa ini memiliki prinsip-prinsip, termasuk dia menolak apa yang ditawarkan dunia, apa yang ditawarkan oleh Mesir, ya. Walaupun segala pengetahuan, ya, segala ketangkasan, segala sampai mendapat pangkat jenderal itu bukan bukan suatu hal yang mudah kalau dia tidak dibekali dengan semua ilmu-ilmu Mesir. Tetapi kenapa dia sampai bisa menolak semua ini? Kita ingat bahwa pengasuhnya adalah kakaknya sendiri, mamanya ya, ya. Hmm. mamanya, orang tuanya yang mengasuh dia. Jadi di saat dia mulai dari bayi itu prinsip-prinsip kebenaran itu sudah ditanamkan oleh keluarganya. Ya, sampai walaupun dia uh, besar dan kembali melaksanakan tugas-tugas pelatihan yang diberikan oleh kerajaan Mesir itu, dia tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran dan itu melekat. Jadi kita lihat apa yang ditanamkan dari kecil itu tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Tuhan itu melekat sampai dia dewasa. Ya. Bayangkan berapa berapa lama dia didik oleh orang tuanya. Ya. Kalau mau lihat dari uh, cerita dan pengalaman kehidupan kita manusia, ya, dia itu dididik dari kecil saja dan kalau dia sudah mulai masuk remaja itu tentunya dia sudah mulai mengikuti semua pelatihan-pelatihan dan mungkin sudah lepas dari pendidikan orang tuanya karena lebih banyak waktu yang dia akan gunakan selama menjalani pelatihan-pelatihan dalam kerajaan. Tetapi yang ditanamkan dari kecil itu sampai dia remaja itu kuat mengikat bahwa kebenarannya sampai dia dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan semua tugas-tugas. Jadi kita lihat bahwa pendidikan dari rumah, Iya, ya, kepada anak-anak itu adalah sangat kuat dan melekat. Jadi ketika saatnya mereka pun lepas dari rumah, mereka itu sudah ada bekal dari kecil dan tentunya itu kuat melekat. Terima kasih, brother. iya. Terima kasih, Brother. Iya, betul sekali yang Kak Dolphin bilang tadi. Ini dia punya awal cerita kalau kita baca di buku para nabi dan bapa, memang dia punya latar belakang adalah bagaimana pengaruh seorang ibu. Musa dilahirkan dari keturunan Lewi ya, keturunan Lewi dari bangsa Israel yang tinggal di Mesir dan mereka adalah orang-orang yang setia. Dan ketika waktu itu kan ini setan berusaha untuk membinasakan semua anak. Ini setan berusaha untuk membinasakan Musa. Makanya waktu itu Raja Mesir, jadi dia punya cerita kan bangsa Israel waktu itu di tanah Mesir, mereka sangat eh, orang Mesir sangat menghormati bangsa Israel ke waktu Yusuf di situ ya, karena jasa Yusuf sangat besar terhadap Mesir dan eh, ketika itu ada raja baru muncul dan kita pelajari waktu lalu, ternyata raja ini adalah raja dari Assyria yang tidak mengenal akan Yusuf. Tapi kalau kita baca di buku Ellen White, sebenarnya dia tahu tentang Yusuf ini, tapi dia mau untuk melupakan apa yang Yusuf telah lakukan terhadap bangsa Mesir. Dia, jadi dia melihat bahwa orang Israel ini sudah berkembang biak dengan sangat cepat. Mereka sudah berkembang, bahkan sudah mau lebih banyak daripada orang Mesir. Waktu itu orang Mesir dikenakan pajak dan orang Israel tidak dikenakan pajak. Jadi ada keistimewaan orang Mesir waktu itu, orang Israel itu waktu di Mesir. Nah, ini ketika raja ini muncul, dia mau menghilangkan apa yang Yusuf telah lakukan.
dan dia mau bunuh ya, dan dia punya ini sih, mau menghambat perkembangan orang Mesir, orang Israel dengan cara membunuh anak-anak ya, anak-anak kecil, mungkin di bawah 2 tahun ya. Dan ini sebenarnya adalah rencana setan untuk membunuh, karena dia tahu akan ada seseorang yang akan diutus Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tujuannya adalah Musa ya sebenarnya. Tetapi kita lihat ya, kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa setan. Justru bukannya Musa mati, malah dibawa ke apa? Ke istana untuk mau dijadikan sebagai calon Firaun ya, calon Firaun baru. Nah, itu di sini dibilang ya, waktu dicerita oleh Ellen White, bahwa Musa ini dididik sebelum dibawa ke Firaun, sebelum dibawa ke istana ya, kepada putri Firaun, dia didik selama 12 tahun oleh ibunya. Dan ini peran ibunya luar biasa terhadap Musa ini ya. Bagaimana dia dididik, dan ini didikan oleh orang tuanya sangat melekat pada Musa, sangat melekat pada Musa. Dan ketika Musa dibawa ke Mesir 12 bukan dibawa ke Mesir, dibawa ke istana, Musa sudah mengetahui bahwa dia yang akan diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Dan tua-tua di Israel juga sudah mengetahui akan hal itu. Makanya Musa ini tahu dia punya tujuan ini sebenarnya apa. Sebenarnya apa. Makanya ketika itu dia selalu mencari cara bagaimana untuk coba membebaskan bangsa Israel ya, dari coba membebaskan dengan cara seperti apa ya. Dan ketika dia dilatih untuk berperang, awalnya dia berpikir bahwa dia akan membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan cara berperang melawan orang Mesir ya. Mungkin nanti kita akan lihat. Tapi cara Tuhan bukanlah cara Musa ya. Ini kembali kita lihat. Dia tahu dia akan membawa orang Mesir keluar, orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi itu lagi-lagi saudara-saudara, pekerjaan Tuhan bukan cara kita, bukan dengan cara kita. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan oleh eh, Tuhan sendiri ya, dengan cara Tuhan sendiri. Oke, ya silakan, ada yang mau tambahkan lagi? Ya, halo Li. Oke, silakan. Iya, jadi kita lihat di sini Musa itu kenapa dia memilih untuk menderita? Kenapa dia memilih untuk menderita bersama-sama bangsa Israel? Nah, kita lihat kan dia punya judul di chapter 14 itu adalah kehinaan untuk Kristus gitu. Nah, Ya. ternyata kenapa Musa menderita celaan untuk Kristus? Karena dia mengerti mengenai salib. Ya, Jadi ya, apa di betul. salib itu gitu loh. Ini kan dia punya inti pelajarannya. Jadi kita lihat ini Musa mengerti akan Tuhan Yesus itu sendiri dan bagaimana salib itu untuk Tuhan Yesus. Jadi kita lihat ya dia punya paralel. Tuhan Yesus itu kan the Son of God. Dia itu raja ya. Raja alam semesta. Tapi sebagai raja, dia melepaskan semua atributnya sebagai raja, melepaskan semua apa ya, di surga disembah, melepaskan semua yang dia miliki sebagai anak raja Betul. untuk menderita untuk kita gitu loh. Nah, Musa tahu itu dan apakah dia belajar di Mesir mengenai itu? Enggak, dia belajar dari orang tuanya, dari ibunya mengenai salib Kristus gitu. Jadi dia waktu Musa merenungkan apa yang Kristus lakukan dan bagaimana dia tinggalkan semuanya itu menderita untuk kita, itulah sebabnya Musa kan dibilang di sini dia mengerti salib itu. Dia melakukan hal itu, dia bilang, "Oh, kita ini calon raja gitu. Sama dengan Yesus anak raja. Yesus punya segala sesuatu. Saya semua harta Mesir berada di bawah tangan saya ya kan? Iya. Apa yang enggak akan saya miliki? Semua ada di saya." Tapi kalau Musa bandingkan dirinya dengan Kristus dan celaan salib yang Yesus pikul, dia bilang kalau Yesus melakukan itu untuk saya pribadi, sekarang Tuhan panggil saya untuk melakukan itu. Apa istilahnya? Kok saya nggak bikin gitu loh, seperti itu ya. Jadi itu juga menjadi
tantangan untuk saya pribadi ya. Maksudnya saya nggak tahu, kita semua masing-masing mungkin ada, bukan mungkin ya, ada panggilan yang Tuhan mau kita untuk lakukan. Sekarang pertanyaannya, kalau saya berada di posisi Musa, apa saya mau melakukan hal itu gitu ya. Jadi itu adalah tantangan untuk kita semua. Tapi kalau kita mengerti akan salib, kita mengerti Tuhan, apa yang Tuhan tinggalkan untuk saya rasa juga kita akan mau melakukan hal yang sama untuk Kristus gitu. Karena bayangkan Kristus anak raja, dia memiliki semuanya, terus dia rela tinggalkan untuk saya pribadi gitu. Sekarang kita compare, saya punya apa gitu. Kemudian apa yang saya punya itu saya tinggalkan, apakah itu sebanding dengan yang Tuhan Yesus lakukan untuk saya? Itu tidak ada bandingannya sama sekali gitu. Jadi kita lihat bahwa Musa mengerti akan prinsip ini yang sudah diajarkan sama ibunya. Ini challenge untuk saya pribadi ya, waktu mendengar baca ini kita bilang memang betul tadi Kak Opin sudah bawakan, memang betul itu adalah peran ibu atau peran orang tua dalam keluarga, yang mana dari kecil anak-anak sudah dididik terlebih mengenai Tuhan Yesus dan kayu salib dan bagaimana Kristus rela meninggalkan semua untuk kita semua, dan bagaimana juga mereka diajar untuk satu kali kelak apa yang Tuhan tinggalkan untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Kalau kita memang benar-benar mengerti salib, pengorbanan Kristus, anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Dan juga kita lihat ya, ini salah satu contohnya Musa. Kita lihat juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tinggal di Babylon. Kita melihat juga Yusuf, dia dibawa di Mesir. Tapi semua berdiri untuk Tuhan. Yusuf nggak mau tidur dengan istri Potifar. Daniel nggak mau menyembah akan, nggak mau makan. Iya ya, nggak mau menyembah ya Raja Darius waktu dibuat undang-undang. Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau menyembah patung. Kenapa itu semua terjadi? Itu karena didikan dari orang tua sejak mereka masih kecil. Jadi kita punya anak-anak walaupun sudah besar, masih kecil sudah besar, itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menanamkan akan kebenaran Tuhan di dalam mereka. Dan kita lihat juga ya apa yang terjadi kepada Musa, memang luar biasa. Kita salut sekali kepada ibunya Musa, Yokebed, bagaimana dia benar-benar menanamkan prinsip kebenaran kepada Musa sampai Musa bisa melakukan semuanya itu, meninggalkan prospek duniawi yang memang kalau kita mau compare di zaman sekarang istilahnya, aduh, dia itu mungkin calon presiden Amerika lah, tapi dia tinggalkan untuk sama-sama menderita dengan umat Tuhan. Oke, Li, thank you. Thank you. Ini peran seorang ibu ya. Kalau mau lihat dunia sekarang ini, Mesir waktu itu, Mesir adalah negara paling besar ya waktu itu, atau berkuasa saat itu ya. Kalau sekarang mungkin Amerika mungkin ya, ini calon presiden negara terbesar atau terkuat waktu itu. Dan Mesir waktu itu terkuat ya di waktu zaman Musa. Bayangkan, kalau bisa dibilang dia adalah orang yang paling kuat di bumi, orang yang paling berpengaruh di bumi, atau iya, pengaruh di bumi saat itu ya. Bayangkan ini Musa, luar biasa. Dan ini semua ya berawal dari bagaimana cara mendidik orang tua, dan itu sudah ditanamkan kepada diri Musa sehingga dia tidak meninggalkan kebenaran itu. Dia sudah mengerti ya ketika dipimpin dari awal, dari kecil. Bro, Ya, silakan. satu hal lagi yang saya mau tambahkan. Iya, silakan. Saya senang, dan itu ternyata bukan hanya salah satu keberhasilan Musa ketika dia mau menurut adalah Musa waktu itu dia dididik dalam keadaan bangsa itu terperbudak gitu. Karena kita tahu bahwa mereka menderita, karena penderitaannya itulah maka Musa bisa melihat. Dan salah satu hal lagi yang paling penting adalah Musa dia dididik oleh ibunya, tapi ada hal lain yang harus kita lihat bahwa Musa dia dididik tapi dia juga melihat penurutan orang tuanya terhadap kebenaran Tuhan. Iya. Jadi mungkin kita lupa, banyak orang yang mau mengubah
orang lain, tapi diri mereka sendiri tidak mau bisa berubah. Saya melihat kerjasama orang tua dan mendidik anak, teristimewa juga orang tua itu sendiri menjadi pelaku-pelaku firman sebenarnya. Ya. Sehingga itu berhasil dan memang berkuasa benar dua progres ini dalam mendidik dan penurutan. Saya itu thank you bro. Iya, thank you Brother. Betul sekali ya. Jadi ketika mereka mendidik Musa, ada contoh-contoh juga yang diberikan orang tua Musa kepada Musa ya. Sehingga bukan cuma dengan kata-kata, tapi ini ya ada yang ada nyata yang mereka bisa lihat ya. Yang Musa bisa lihat dari orang tua mereka ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara, sebelum kita lanjut. Halo Kak, Ya, silakan, Wasti, silakan. ya luar biasa pelajaran yang barusan tadi Pak Dolphin dan juga Kak Joy bagikan, bahwa peran dari seorang ibu untuk mendidik anak sehingga Musa yang seharusnya dia menjadi calon pewaris dunia ya, karena Iya, Mesir yang paling kaya saat itu, iya betul. dia lebih memilih menolak itu dan memilih hidup menderita dengan umat-umat Israel, umat-umat Tuhan. Dan itu suatu pendidikan yang sangat luar biasa yang ibunya tanamkan kepada Musa. Namun yang saya lihat ya, saat ini lebih banyak umat-umat Tuhan, ibu-ibu, saya bukan mau menghakimi, tapi itu nyata terjadi. Ada banyak, mungkin juga kalau saya tidak belajar tentang ini, ke depannya nanti saya akan mengajarkan kepada anak saya. Ya, halo, Wasti, putus ya. Ya, silakan Wasti. Tadi ke mute mungkin. Halo? Ya, halo. Ya, silakan Wasti. Ya. Tadi sempat ini Kak, sempat terputus jaringannya kurang bagus. Oh iya ya. Ya, jadi kalaupun saya tidak belajar tentang peristiwa ini, tentang peristiwa Musa maupun Yesus yang telah meninggalkan surga, kalau saya tidak mengetahui lebih jelas, mengerti bagaimana salib Yesus, mungkin nanti ketika saya punya anak juga, yang saya ajarkan adalah kamu harus sekolah, kamu harus kuliah, kamu harus sukses, kamu harus menjadi orang yang bisa membahagiakan orang tua dengan harta. Karena pendidikan itu juga yang orang tua saya tanamkan dahulu waktu saya masih kecil. Jadi tujuan untuk sekolah itu bukan untuk menjadi alat Tuhan yang nanti ke depannya akan Tuhan gunakan menjangkau jiwa-jiwa. Tidak ada itu dalam pendidikan orang tua saya. Mereka didik saya dari kecil itu hanya untuk supaya saya sukses. Dan yang saya lihat pun saat ini banyak juga umat-umat Tuhan yang kayak fokus untuk supaya anak sekolah itu bukan untuk dipersiapkan menjadi alat Tuhan, tapi teralihkan fokusnya supaya sukses, supaya kamu bisa meraih masa depan, supaya masa depan kamu tidak seperti orang susah yang kayak siksa sekali mau cari doi. Jadi pokoknya sukses dalam arti duniawi. Itu yang banyak terjadi di antara umat-umat Tuhan saat ini. Sehingga anak-anak itu sudah tertanam dalam pikirannya bahwa saya harus sukses, saya harus menjadi orang yang wow dalam pandangan dunia. Dan ketika dibawa ke pengalaman, ketika direndahkan atau dihina, itu memang memberontak, diri itu memberontak. Dan itu yang terjadi pada saya karena prinsip untuk jadi orang wow itu sudah ditanamkan dari masa kecil. Dari masa kecil kamu harus begini, jangan ikut sama seperti orang tua yang hanya berkebun, yang hanya petani, karena petani itu dalam pandangan orang tua saya itu pekerjaan hina dan lain sebagainya. Tapi ternyata serta saya sudah dewasa, sudah belajar banyak hal, ternyata justru petani itulah pekerjaan yang harus ada saat ini sebenarnya. Pekerjaan akhir zaman umat-umat Tuhan itulah petani. Karena ketika maksudnya ketika undang-undang hari Minggu sudah mulai dijalankan, jual beli akan dilarang dan umat Tuhan harus mempersiapkan makanannya sendiri. Dan orang tua saya tidak menanamkan itu dari kecil, sehingga ketika saya sudah tamat kuliah, satu-satunya keinginan saya adalah saya mau menjadi orang kaya, orang sukses. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu
luar biasa. Dia memanggil saya untuk melayani dan sampai saat ini saya bisa mengerti, wah ternyata ini sangat berpengaruh pendidikan yang nanti ke depannya kalau Tuhan percayakan saya anak, saya tidak boleh mendidik mereka di dalam prospektif seperti orang tua saya mendidik saya karena itu sangat sangat berbahaya. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Wasti. Iya, ini saya akan baca ya ini karena eh, ini beberapa komentar ini memang mengarahkan kepada ibu ya, peran dari ibu Musa ini. Dan memang kalau kita baca di buku Para Nabi dan Bapa, memang awal dari cerita ini bagaimana pengaruh dari ibu Musa ya. Memang betul ya dikatakan Wasti, ini memang pengaruh dari orang tua bagaimana mereka mendidik anak sangat eh, besar ya. Ini coba saya baca ya di paragraf ini 252.2. Ini cerita tentang Musa ya. Dia sudah bisa baca keseluruhannya. Saya akan baca apa yang eh, ditulis di sini ya, yang penting-penting tentang pengaruh ibu Musa. Dia bilang begini, Allah telah mendengar doa-doa ibu itu. Imannya telah mendapat pahala. Adalah dengan rasa syukur. Jadi, sorry. Ini ibu Musa memiliki iman juga ya, saudara-saudara, bagaimana pengaruhnya terhadap Musa ya. Adalah dengan rasa syukur yang dalam di mana sekarang ia telah menerima tugas yang aman dan membahagiakan itu. Dengan setia ia gunakan kesempatan itu untuk mendidik anaknya bagi Allah. Ia merasa yakin bahwa anaknya itu telah diselamatkan untuk melaksanakan satu tugas yang besar. Dan ia tahu bahwa dengan segera anak itu harus diserahkan kembali kepada ibunya yang ada di istana atau putri Firaun. Untuk kemudian dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang cenderung akan memalingkannya dari Allah. Pemikiran ini telah membuat dia lebih tekun dan lebih rajin dalam memberi petunjuk-petunjuk kepada anak ini dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Dia berusaha untuk menanamkan dalam pikirannya rasa takut akan Allah dan kasih akan kebenaran serta keadilan. Dan dengan sungguh-sungguh berdoa agar ia dipelihara dari segala pengaruh-pengaruh yang jahat. Ia menunjukkan kepadanya kebodohan dan dosa daripada penyembahan berhala itu. Dan mengajar dia semasa kecilnya untuk bersujud serta berdoa kepada Allah yang hidup, satu-satunya yang dapat mendengar dia serta menolongnya dalam keadaan darurat. Terus lanjut ya. Ia memeliharakan anak itu selama yang dapat diusahakannya, tetapi harus melepaskannya pada waktu ia sudah mencapai usia 12 tahun. Dari rumahnya yang sederhana itu, ia dibawa ke dalam istana kerajaan kepada putri Firaun dan menjadi anaknya. Namun demikian, sekalipun berada di tempat ini, ia tidak kehilangan kesan yang diperolehnya pada masa kanak-kanaknya. Pelajaran-pelajaran yang didapat di sisi ibunya tidak dapat dilupakannya. Semuanya itu merupakan satu perisai terhadap kesombongan, kekafiran, dan kejahatan yang merajalela di tengah-tengah kemegahan istana itu. Terus lanjut ya. Betapa besar hasil pengaruh perempuan Ibrani itu. Dan ia hanyalah seorang buangan, seorang hamba. Seluruh masa depan hidup Musa, tugas besar yang ia laksanakan sebagai pemimpin Israel, menyatakan pentingnya pekerjaan ibu-ibu Kristen. Tidak ada pekerjaan yang lain yang dapat menyamai hal ini. Sedemikian jauh ibu-ibu memegang nasib anak-anaknya. Ia sedang berhadapan dengan tugas mengembangkan pikiran dan tabiat. Bekerja bukan hanya untuk sekarang ini saja, tetapi untuk masa yang kekal. Ya, ini saudara-saudara, ini kelanjutannya saudara-saudara bisa baca ya di buku Para Nabi dan Bapa. Ini luar biasa bagaimana pengaruh ibu menjadikan anaknya seperti ini. Ini Musa seperti ini adalah bagaimana didikan dari ibunya. Ini didikan dari orang tua ya. Ini, tapi ini dibilang secara spesifik ibu ya. Ini seperti Wasti bilang tadi ya, Sister Wasti bilang. Jadi ini ada tanggung jawab besar. Bagaimana masa depan anak-anak tergantung bagaimana kita mendidik mereka juga ya, saudara-saudara. Ini luar biasa ya. Ini cerita Musa ini banyak hal yang bisa kita ambil dari sini ya, dari pelajaran Musa.
Oke, mungkin ada lagi yang Boleh. mau tambahkan, saudara-saudara? Ya, silakan. Ya, Brother Ebing. Ya, silakan, Bing. ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Selamat sabat untuk semua dan selamat berkudapan. Sama-sama. Jadi teman-teman, ini kisah menarik ya. Pertanyaannya, apakah ini relevan untuk kita gitu? Iya, betul. Dan kita bisa menjawab sangat relevan ya, sangat relevan. Kenapa? Karena kita tahu bersama ya, dari iman kita orang Advent yang sangat unik ya, yang menantikan kedatangan Tuhan, kita akan berhadapan dengan kenyataan yang kita bisa bilang akan mengulangi kisah Musa. Dan kalau teman-teman masih ingat apa pelajaran yang dinyatakan oleh Jones di dalam khotbahnya, ya saya lupa yang keberapa, tapi Jones di situ mengatakan bahwa sokongan dunia pada akhirnya akan dilepaskan dari setiap umat Tuhan. Di mana kalau Musa meninggalkan ya, tapi ini dunia akan meninggalkan kita pada akhirnya karena iman kita yang bisa dibilang aneh gitu. Jadi teman-teman, apa yang dialami oleh Musa ini akan diulangi oleh umat Tuhan di akhir zaman. Dan masalah terbesar kita berhadapan dengan dua ekstrim yang sangat berpengaruh dan menurut saya ini sangat-sangat menjerat ya. Yang pertama tadi sudah sempat disinggung oleh Wasti ya, mengenai bagaimana kita dididik ya dari kecil ya. Dan memang semua begitu. Ini ekstrem yang pertama ya. Semua begitu di dalam segala kebudayaan, di dalam segala negeri ya, segala bangsa kita dididik untuk mencari kemuliaan, harta, dunia, kekuasaan sebesar-besarnya. Dan teman-teman, sebenarnya itu adalah bagaimana setan menanamkan pikirannya, ya. Bagaimana upaya setan menanamkan pikirannya kepada setiap manusia. Inilah pikiran setan. Dengan mendapatkan kekuasaan, kita akan mendapatkan kehormatan. Dengan mendapatkan kekuasaan dan sebesar-besarnya kita akan mendapatkan nilai dari hidup itu sendiri. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan. Nah, ini ekstrem yang pertama, teman-teman. Ekstrem yang kedua adalah munculnya gerakan-gerakan palsu yang dengan secepat kilat meninggalkan segala sesuatu. Ya, tanpa pikir panjang, tanpa mempertimbangkan. Tetapi ini mereka buat seolah-olah seperti Musa loh. Tapi tanpa hikmat, tanpa mempertimbangkan, atau bisa bilang tanpa iman, mereka telah melakukan hal yang sama dengan Musa. Dan teman-teman, ini banyak, bukan sedikit. Yeah. Nah, dua ekstrim ini sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu kita. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, itu memang persis seperti Musa, karena iman dan karena belas kasihannya. Bagaimana kita mau melayani umat Tuhan, bagaimana kita mau menjalankan rencana-rencana Tuhan, bagaimana kita mau mempersiapkan diri untuk Tuhan, itu betul-betul karena iman. Nah, dua ekstrim ini betul-betul akan mengganggu kita. Tapi teman-teman, saya setuju sekali dengan apa yang Joy jelaskan tadi ya, bahwa ini adalah efek dari pengenalan akan Kristus. Jadi semakin kita mengenal Kristus, ini halangan-halangan yang kita akan hadapi ya, dua ekstrim tadi itu bisa dilalui gitu. Ini bukan gampang ya. Musa ini bukan pergi begitu saja. Saya yakin Musa bergumul karena ini adalah sistem nilai yang telah ditanamkan sejak kecil. Tetapi apa yang ditanamkan juga oleh ibunya ternyata itu bekerja ya. Punya kekuatan yang lebih dari daya tarik dunia ya. Dan betul ya teman-teman bilang tadi bahwa Musa ini sebenarnya calon penguasa bumi. Karena waktu itu kalau kita baca sejarah para nabi, ya Mesir adalah pusat globalisasi dan penguasa dunia waktu itu ya. Jadi kita bisa bilang Musa ini calon penguasa globalisasi gitu. Aduh, ini bukan main-main apa yang telah didapatkan oleh Musa, dan Musa bisa dibilang telah berada pada posisi yang sangat-sangat nyaman. Kekuasaan dimiliki. Tadi disebutkan dia itu mendapatkan kedudukan jenderal. Jenderal itu bukan hanya sekedar pemimpin teman-teman, tapi dia punya pasukan, seluruh pasukan Mesir itu di bawah kekuasaannya. Jadi ini bukan main-main ya. Satu instruksi saja ya,
diucapkan, seluruh pasukannya itu akan diikuti. Ini jenderal ya. Jadi teman-teman, bagaimana Musa pada akhirnya bisa meninggalkan Mesir, ini menjadi satu pelajaran yang besar sekali buat kita. Karena ini sangat relevan buat kita. Kita akan berhadapan dengan tantangan zaman ya, di mana iman kita pada akhirnya akan dilihat sangat aneh dan dunia akan menarik semua sokongan. Dan kita juga akan berhadapan dengan gerakan-gerakan ekstrem yang melakukan hampir sama dengan Musa. Jadi teman-teman, ini pergumulan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan terus dari pelajaran ini. Terima kasih. Ya, terima kasih, Brother Ebing. Betul ya, selalu di dalam ini ya, kehidupan kita selalu ada dua ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri ya. Satu seolah-olah mendukung, tetapi terlalu ekstrim dan salah ya. Dan salah tuh seolah-olah ya seperti itu ya, seperti Brother Ebing bilang tadi ya. Makanya ini bagaimana kita harus memastikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu harus berdasarkan iman ya, harus berdasarkan iman. Oke, kalau tidak ada lagi kita akan lanjut ya untuk baca dia punya pelajaran selanjutnya. Keuntungan saat ini. Apa yang mendorong dia atau mendorong Musa untuk melakukan pengorbanan tersebut? Dia menghargai akan imbalan dari pahala itu. Bukan saja dia mengorbankan posisi sekarang untuk harapan akan sesuatu lebih baik di masa depan. Tidak, dia mendapatkan lebih dari yang sama nilainya seiring berjalannya waktu. Dia menganggap hinaan untuk Kristus di mana dia bisa sama-sama berbagi seluruhnya dengan Kristus merupakan kekayaan yang lebih besar daripada harta di Mesir. Itu menunjukkan bahwa dia mengenal Tuhan. Dia memahami pengorbanan Kristus bagi manusia, dan dia seutuhnya memilih untuk berbagi dengan Kristus. Dia tidak dapat melakukan ini jika dia tidak tahu banyak tentang sukacita bagi Tuhan. Itu saja bisa memperkuatnya dalam kasus seperti itu. Mungkin tidak ada orang lain yang pernah mengorbankan prospek duniawi yang begitu besar demi Kristus, dan oleh karena itu kita dapat yakin bahwa Musa memiliki pengetahuan tentang Kristus dan pekerjaannya yang hanya dimiliki sedikit orang. Ini sedikit orang. Langkah yang dia ambil adalah bukti bahwa dia sudah tahu banyak tentang Tuhan. Berbagi hinaan dan penderitaan untuk Kristus pasti telah membuat ikatan simpati yang sangat erat di antara keduanya. Waduh, ini luar biasa. Ini dia mengenal Kristus ya. Ini menunjukkan bahwa Musa mengenal Kristus. Jadi dia bukan karena dia punya perbuatan ini sehingga dia bisa mengenal Kristus ya. Karena imbalan kamu sudah meninggalkan kedudukan kamu sebagai calon raja dan kamu memilih Kristus sehingga Kristus memperkenalkan dirinya ya. Bukan seperti itu. Bukan karena perbuatan Musa sehingga dia mendapat seperti itu ya, mendapatkan apa yang dibilang di sini. Tetapi karena dia punya pengenalan akan Kristus sehingga dia melakukan apa yang dia telah lakukan ya. Ini iman yang menghasilkan perbuatan, bukan perbuatan yang menghasilkan iman. Tetapi ada yang menarik di sini, saudara-saudara. Kalau kita lihat ya, dibilang bahwa dia memahami pengorbanan Kristus bagi manusia dan dia seutuhnya memilih untuk berbagi dengan Kristus. Ini pertanyaannya, di zaman Musa, Kristus belum mati. Kenapa dibilang sini bahwa dia memahami pengorbanan Kristus? Orang Kristus belum mati. Kira-kira gimana saudara-saudara? Ini apa namanya? Musa tahu pengorbanan Kristus, sedangkan kenyataannya waktu itu Kristus belum datang di dunia ini. Bagaimana Musa tahu ini pengorbanan Kristus bagi manusia? Mungkin ada saudara-saudara yang mau jawab. Silakan saudara-saudara. Ini logikanya kan seperti itu. Ya, silakan Saudara Esrom. Pelajaran dari menuruti atau melakukan hukum Tuhan, hukum Taurat waktu itu. Itulah pelajaran karakter sebenarnya.
mengenai Kristus. Halo, boleh diulang brother? Kurang jelas saya dengar tadi. Eh, Pelajaran yang diterima oleh Musa Iya, adalah pelajaran mengenai hukum Tuhan kan. iya, iya. Hukum Tuhan itu adalah pelajaran mengenai karakter Kristus yang dia terima. Oke. Dan kalau seseorang memusatkan pikiran untuk mempelajari hukum Tuhan, dia akan dituntun oleh Roh Tuhan untuk melihat Kristus. Iya. Ya, itu yang saya lihat pelajaran itu juga yang diterima oleh, atau gambaran itu juga oleh Musa. Kira-kira demikian, bro. Iya, terima kasih Brother Estro. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Halo, Silakan, Li. silakan. Iya, silakan. Ya, jadi kan di sini dia bilang Musa Lali punya pertanyaan tadi kan, dia mengerti, memahami pengorbanan Kristus kan, sedangkan Iya. Kristus belum mati. Iya, Kristus belum Jadi mati. bagaimana Musa bisa mengerti pengorbanan Iya. Kristus sedangkan Kristus sendiri belum mati? Jadi itu that's a good question, dan kita tahu jawabannya itu yang mana Yesus sudah disembelih from the foundation of the world. Iya ya, dari apa kalau bahasa Indonesia di buku Wahyu itu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan dirinya bagi kita dengan apa gitu loh. Jadi kita tahu kan pengorbanan Tuhan Yesus itu dilambangkan dengan sacrifice ya. Iya. Pagi sama sore bagaimana mereka membawa korban itu, dan waktu bangsa Israel membawa korban untuk disembelih kepada Tuhan, itu diajarkan oleh ibu Musa kepada Musa sendiri, yang mana satu kali kelak Tuhan Yesus akan dikorbankan, dan ibunya pasti mengajarkan Tuhan Yesus itu apa? Dia raja, segala raja, the Son of God. Kemudian Musa bilang, saya ini the Son of King, maksudnya saya mau jadi raja gitu loh. Jadi Musa ngerti perasaan Tuhan Yesus dengan dirinya, karena kan dibilang Musa berbagi ya, share, dia punya share, karena dia mungkin saya nggak bisa merasakan itu karena kita nggak akan mau jadi raja atau anak raja, terus saya harus tinggalkan, saya nggak rasa itu, tapi Musa merasakan itu gitu, karena dia lihat posisinya dia dengan Yesus mirip gitu. Yesus raja di surga, ya dia menjadi raja di dunia. Yesus memiliki semua harta di dunia, dia semua harta di Mesir dia miliki. Yesus sebagai commander of heaven, apalagi pangeran di surga yang tadi Ebing bilang, dia suruh semua akan ikut. Musa begitu, Yesus begitu. Jadi Musa ngerti, dia merasakan apa yang Yesus punya posisi, dia mengalami posisi yang sama gitu. Terus kemudian dia pikir, waduh, Yesus dengan posisi itu datang, mati, menderita di kayu salib untuk saya. Sekarang saya posisi yang sama dengan Tuhan Yesus. Gimana ini ya? Jadi istilahnya dia bilang, kalau Tuhan melakukan itu untuk saya, I'm willing to do that untuk Kristus gitu. Makanya kan dia mengerti salib Kristus gitu loh. Jadi mungkin ya sometimes kita istilahnya gini, kalau kita dipanggil untuk Tuhan gitu, sometimes kita selalu bukan selalu ya, maksudnya I don't wanna say kita nggak mau judge anybody, tapi sebagai human nature kita akan pikir apa untungnya untuk saya gitu ya kalau saya meninggalkan ini, saya mau istilahnya apa benefit untuk saya gitu loh. Jadi kita tahu kan, Musa juga tahu kalau benefit yang akan dia dapat in the future, tetapi kita lihat bukan itu dia punya main motif ya untuk dia meninggalkan akan dia punya posisinya, tapi dia berbagi rasa dengan Kristus gitu loh. Dia mengenal Tuhan di sini ya, dia punya kunci yang kita lihat adalah dia mengenal Tuhan, dia tahu pengorbanan Kristus yang luar biasa, dan waktu Musa merasakan hal itu secara pribadi untuk dirinya, itu menjadi suatu dorongan yang kuat bagaimana saya juga mau berbagi penderitaan Kristus, karena Kristus punya posisi sama dengan saya mau tinggalkan posisi saya sebagai putra raja yang memiliki semua harta di Mesir, sebagai pangeran yang suruh saya tinggalkan itu untuk sama-sama menderita dan merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan.
Jadi saya berbagi sama dengan Abraham kan, untuk mengorbankan anaknya satu-satunya, sama di sini prinsipnya. Dia berbagi rasa dengan Tuhan, yang mana sebagai seorang bapa mau mengorbankan anaknya tunggal. Abraham mengerti sekali pengorbanan itu. Sama dengan Musa, dia mengerti sekali kedudukan Yesus. Jadi kita lihat di mana cerita Alkitab itu berbagi ya, kita berbagi dengan Tuhan, penderitaan Tuhan, kita mengenal Tuhan dan kita berbagi. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, teman-teman, kita akan willing untuk berbagi dengan Tuhan akan apa yang Tuhan alami. Saya juga mau berbagi dengan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Oke, thank you, Li. Ya, terima kasih. Jadi luar biasa ya. Jadi memang Musa sudah tahu ya ini tentang pengorbanan Kristus itu, karena dia sudah mengerti ya bahwa pengorbanan ketika domba itu disembelih itu menunjuk kepada Kristus ya. Dan dia sudah tahu pasti Kristus akan mati juga untuk manusia kan. Dan itu tandanya dari zaman Abraham pun sudah melakukan hal itu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mengenakan baju dari domba kan. Itu harus ada, kalau ketika baju diambil itu Tuhan kenakan, itu harus ada yang dikorbankan di situ. Harus ada yang dikorbankan. Begitu waktu Habel juga dia mengorbankan domba, harus ada darah tercurah. Dan di situ Musa benar-benar mengerti akan hal ini ya. Dan ketika dia melakukan ini, ini dia melakukannya untuk Kristus. Dia mengorbankan prospek duniawi karena Kristus pun, ini kalau Kristus pemimpin alam semesta ya. Kalau Musa mungkin cuma pemimpin di dunia, ini Kristus pemimpin alam semesta, dan Kristus rela tinggalkan itu untuk kita orang berdosa. Dan Musa pun mengerti akan hal itu, dan dia Dia rela meninggalkan prospek duniawi yang begitu besar, menjadi orang yang terbesar saat itu untuk Kristus ya. Ini luar biasa. Ini menjadi pelajaran juga untuk kita ya. Kalau kita mengerti sepenuhnya akan pengorbanan Kristus bagi kita, apapun kita akan tinggalkan ya saudara-saudara. Ini luar biasa. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Sepertinya. Ya, silakan brother. Ya. Terima kasih. Pelajaran ini akhirnya sudah tahu jawabannya tadi, sangat sederhana bahwa kenapa Musa bisa berkorban. Artinya atau tadi apa? Coba bisa tadi. Ya, kenapa Musa tahu bahwa Kristus akan Ya. Apa yang mendorong dia untuk melakukan pengorbanan tersebut? Iya. Jadi jelas bahwa Musa tahu Yesus sudah berkorban sebenarnya. Nah, itu sama dengan kita sekarang. Ya. Iman itu bertumbuh, iman itu artinya ada pada diri kita di saat kita tahu Yesus sudah berkorban untuk kita. Ini simpel itu. Iya kan? Seringkali kita bertanya, kenapa Musa bisa begitu? Ya, karena dia tahu Allah atau Yesus, Tuhan itu sudah berkorban untuknya. Nah, ini pelajaran bagus juga ya untuk kita. Kalau kita hanya melihat berkat-berkat Tuhan saja, kadang kita bisa lemah ya, bisa jatuh juga. Nah, kekayaan ataupun keberhasilan itu bisa jatuh. Tapi karena iman Musa tadi ini betul-betul memahami pengorbanan Kristus, itulah yang terjadi. Dan ini menjadi pelajaran bagi saya juga untuk setiap saat, baik itu dalam pengorbanan rumah tangga, baik itu dalam apapun ya, pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu nggak salah. Anak-anak kita ajar untuk memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki cita-cita, itu nggak salah. Ya. Tetapi harus seimbang dengan pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak dalam mendidik adalah
Yesus itu tadi ya, salib atau pengorbanan itu jangan dikesampingkan juga. Ya tadi Saudara Wasti, ya orang tua nggak salah itu, anak itu sukses nggak salah. Ya di toko-toko Alkitab juga banyak juga kok yang memiliki harta kekayaan, tidak salah. Tetapi tujuan utamanya itu yang perlu diterapkan, ditanamkan kepada anak-anak. Contoh kepada anak-anak kami misalnya. Bagaimana kamu, sederhana saja ya, bagaimana kamu bisa menolong orang, misalkan, atau membantu seseorang dan sebagainya, kalau kita tidak memiliki uang misalkan. Ini sederhana saja. Karena ini real dalam hidup kan. Kalau yang paling ini ya, kita kembali kepada metode Kristus ya. Memang banyak sih cara kita menolong orang, bukan hanya dari sisi uang, tapi pada umumnya ya kan. Pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari ini, contoh seperti kami ya. Di sini saat kita menjangkau seseorang pun ya, membawa atau memberikan kebenaran kepada orang itu, kita melihat dari sisi metode Yesus, ya itu tidak bisa disangkal ya, metode Yesus itu berhasil dalam membagikan kebenaran atau menjangkau seseorang. Di situ metode Yesus juga yang kita pelajari ya, saudara pelajari kan pasti bergaul ya. Lalu apa kebutuhan mereka? Ini yang bagi saya ya, ini menurut saya saja. Siapa tahu saudara bisa lebih dalam lagi. Tapi menurut saya itu, ya. Apa kebutuhan mereka? Ya, jadi misalkan saya punya posisi, ya dengan posisi saya, orang ini seperti kemarin ada yang bisa kasih masuk kerja, nah, kan nggak salah itu, punya posisi. Atau saya punya harta, bisa kasih modal dengan orang itu, dan itu terjadi. Ya, akhirnya dengan cara kita mengenal orang itu lebih dalam, kebutuhan mereka dan sebagainya, mereka mendapatkan simpati, kan itu yang metode Yesus itu. Lalu kita ajar mereka. Nah, jadi nggak salah juga ya, kita mengajar anak-anak itu mengenai harta, kekayaan itu, tapi penggunaannya itu, fokusnya. Ya kalau si Musa ini ya banyak hal ya, rangkaian yang kita lihat Musa ini akhirnya dia bisa berkorban begitu. Ya itu nggak bisa juga ngambil satu kesimpulan secara kaku ya, bahwa saya seperti Musa deh. Ya, itu ada rangkaian itu dari kecil, dari bagaimana dia melihat dan sebagainya. Nah kalau aplikasi ke kita sekarang, ya masing-masing orang punya level keimanan atau kemampuan. Mungkin itu, Brother Lori, untuk masukan sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih, Brother Dave. Oke, tadi juga ada Brother Ebing ya, menambahkan tadi ya. Ya, silakan. Ya, jadi pertama mengenai dari mana Musa tahu mengenai pengorbanan? Ya. Ya, pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi ya oleh Joy. Jadi pengorbanan itu dipahami lewat upacara yang telah ditanamkan sejak di Taman Eden ya. Nah itu kita tahu bersama ya, itu jelas ya dalam upacara ada pengorbanan, dan itu disampaikan secara lisan ya, dari generasi ke generasi, dari orang tua kepada anak. Nah itu yang pertama. Baru yang kedua adalah pengalaman Abraham dalam mengorbankan Ishak. Teman-teman, ini kalau teman-teman baca ya sejarah para nabi, ini adalah momen yang paling mengharukan semesta alam. Di mana para malaikat dan dunia-dunia lain itu meletakkan mahkota mereka dan kemudian berseru kepada Tuhan ya. Mereka bahwa Tuhan itu memang sungguh adil dan besar gitu kasihnya. Kenapa? Karena pengorbanan Yesus yang dilakukan oleh Bapa ini adalah sesuatu yang misteri. Seluruh semesta, bahkan malaikat-malaikat tahu ini akan dibuat. Dan ketika upacara dibuat, ya, upacara itu ditetapkan dan dibuat, itu pun mereka udah tahu, oh iya, seperti ini nanti pengorbanannya. Tapi bagaimana perasaan yang terlibat di dalam peristiwa itu, mereka belum tahu. Mereka belum tahu.
Tetapi teman-teman, ketika semesta alam mengikuti pengorbanan Yesus dalam peristiwa Abraham mengorbankan Ishak, aduh, yang kita baca ya kalau nggak salah ingat, surga ya, malaikat-malaikat yang di surga meletakkan mahkota dan memetik kecapi mereka. Karena ini adalah Injil pertama kali yang diumumkan di semesta alam. Dan saya rasa teman-teman, pengalaman Abraham dalam mengorbankan Ishak ini juga menjadi satu pelajaran turun-temurun ya, dari generasi ke generasi sampai kepada Musa. Dan teman-teman, ini kalau direnungkan memang betul-betul ya sangat menguatkan ya, sangat menguatkan. Jadi pertanyaannya dari mana ya? Ya barangkali dari situ ya, dari pengorbanan yang sudah ditetapkan dan kemudian dari pengalaman-pengalaman bapak-bapak ya, dari Abraham, dari Yakub juga sebenarnya menjelaskan mengenai mimpinya, bagaimana tentang pengorbanan Yesus, dari pengalaman-pengalaman orang tua mereka, tangga yang terbentang dari bumi ke surga atau dari surga ke bumi, itu pun melambangkan tentang pengorbanan. Dan saya rasa teman-teman, tokoh-tokoh atau bapak-bapak yang telah mendahului mereka itu adalah pelajaran tentang pengorbanan dari Kristus itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Teman-teman, yang kedua adalah sehubungan dengan tadi ya, mengenai bagaimana kita mencapai berkat-berkat di dunia dan rencana Tuhan ya, yang kadang itu membawa kita harus mengambil langkah seperti Musa, ya. Dan bukan cuma itu, hampir setiap rencana Tuhan seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa apa ya? Bagaimana kita bisa menyikapi itu? Yang pertama, teman-teman, kalau memang benar pada akhirnya Tuhan memanggil kita seperti itu, pengenalan kita akan Tuhan itu tidak akan membuat kita terlalu bergumul, terlalu susah gitu. Seolah-olah kita akan kehilangan segalanya. Tidak. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita melihat ini jauh lebih baik daripada kita memiliki semuanya yang di dunia ini. Baru yang kita tahu bahwa memang setiap pekerjaan Tuhan pun akan akan memasuki atau melibatkan hal-hal yang bersifat dunia juga, teman-teman, di mana uang akan memainkan peran di sana, uang dan yang lain-lain ya. Nah, teman-teman, penjelasan Yesus sangat sederhana ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini pelajarannya penting sekali, teman-teman. Bagaimana kita memprioritaskan sesuatu, itulah yang menunjukkan iman kita gitu. Karena begini ya, ada banyak sekali godaan juga ya. Ada juga godaan, bukan banyak sekali ya. Ada juga godaan yang menyatakan gini, cari juga dunia dulu, baru habis itu dapatkan surga gitu. Atau berbuatlah dosa dulu sementara gitu. Nanti setelah kamu sudah memiliki uang yang banyak, kekuasaan yang cukup besar, kamu melakukan pekerjaan Tuhan. Dan teman-teman, ini tidak diajarkan oleh Kristus ya dalam kisah pengorbanannya ya. Kisah pencobaan yang dia alami di padang gurun, di mana Yesus mengajarkan kebenaran kerajaan surga itu adalah yang utama. Dan kalaupun ada hal-hal dunia, itu harus menyesuaikan dengan itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Bing. Luar biasa ya teman-temannya. Terima kasih, Brother Dave, Brother Ebing. Oke, mungkin ada lagi tambahan, saudara-saudara. Mungkin kita nggak akan lanjut ya, dia punya kutipan mungkin sampai di terakhir sini ya. Dan kita akan lanjutkan besok. Oke, mungkin ada saudara-saudara lagi yang mau tambahkan sebelum kita akan tutup. Kalau Liv, Ya, silakan. hanya apa ya, Masnya mau tambahkan aja sedikit yang mana. Ya. Jadi sekarang bagaimana gitu loh. Jadi sekarang yang kita harus lakukan adalah kenali dulu Tuhan dengan kayu salib dan pengorbanannya. Karena sometimes kita misalnya ya melakukan pengorbanan Tuhan karena macam-macam alasan lah seperti itu gitu. Jadi seakan-akan kalau saya bikin ini saya akan dapat pahalanya. Terus akhirnya kenyataannya nggak seperti itu, akan jadi kecewa gitu ya istilahnya. Dan jadi apa pengorbanan di balik kenapa saya melakukan itu gitu, that's the question. Kenapa saya mau melakukan ini gitu? Apakah saya punya motif yang apa gitu loh?
Tapi dari semua yang kita tahu, Abraham mengorbankan anaknya, Musa, karena mereka mengenal Tuhan gitu. Iya kan, jadi itu kuncinya gitu. Tuhan mau panggil saya, misalnya mau tinggalkan saya punya harta. Tuhan mau panggil saya, mau tinggalkan saya punya karir. Atau Tuhan mau menggunakan saya punya karir dengan saya punya harta untuk bagikan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Itu masing-masing punya panggilan sendiri gitu. Ya. Tapi istilahnya yang saya mau jelaskan, maksudnya mau tambahkan di sini adalah kenali dulu Tuhan gitu. Kalau kita punya personal relationship dengan Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan. Tuhan panggilnya saya kemana? Karena di dunia ini orang butuh dokter, orang butuh perawat, orang butuh penginjil. Semua bakat-bakat atau semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita bisa kontribusi untuk pekerjaan Tuhan gitu loh. Apakah saya mau tinggalkan saya punya karir, saya punya uang, atau apakah dengan uang saya, karir saya Tuhan bisa gunakan? Doesn't matter. Tuhan akan jadi, istilahnya saya punya personal relationship dengan Tuhan. Tuhan mau saya apa gitu. Kalau kita kenal Tuhan dan kita sudah biasa mendengar suara Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan kenal dan kita akan tahu Tuhan mau panggil saya di mana. Seperti itu. Kalaupun Tuhan memanggil saya meninggalkan semua seperti Musa, saya sudah kenal Tuhan. Tuhan melakukan itu untuk saya, it doesn't matter gitu. Tuhan mau gunakan talenta saya, apa saya, kenal Tuhan. Jadi kita mau berbagi dengan Tuhan gitu ya. Maksudnya apa yang Tuhan lakukan sama saya juga melakukan itu untuk Tuhan. Nah, itu dia punya kunci. Selain dari itu ada motif-motif yang lain. Pasti ada akan ujian di masa depan yang bisa saya kita bilang, aduh kenapa ini terjadi sama saya? Akan ada nanti persungutan, akan ada jadi bla 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 seperti itu. Tapi if I know God personal in my life, Tuhan itu sahabat saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, kita akan bersuka cita sama seperti Musa, dia bersuka cita dalam penderitaan. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Iya, jadi sudah jelas ya saudara-saudara. Jadi ini intinya pelajaran ini bukan untuk mengajarkan bagaimana kita harus tinggalkan dunia. Kita begini, kita harus sama seperti Musa, dia harus tinggalkan dia punya prospek keduniawian, dia seperti ini, dan dia meninggalkan itu semua. Bukan itu tujuan utama ya saudara-saudara. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, atau kita tidak mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan kepada kita, terus kita melakukan itu, tidak mengerti dan melakukan itu dengan alasan supaya, oh kita melakukan ini supaya saya selamat. Itu tidak pernah dibenarkan. Keselamatan bukan dari perbuatan kita. Tetapi bagaimana kita lihat ini perbuatan-perbuatan ini yang timbul ketika kita mengenal Tuhan, kita mengerti pengorbanannya bagi kita, ini akan muncul secara otomatis. Banyak hal-hal yang akan kita lewati, tetapi kekuatannya bukan dari diri kita. Secara pribadi, secara manusia, kita nggak akan sanggup menolak hal-hal seperti ini. Karena inilah yang yang diingini oleh daging kita ya, saudara-saudara. Tetapi ketika ini Tuhan yang melakukannya dalam diri kita, hal-hal ini bisa dilewati bukan dengan kekuatan kita, tetapi Kristus atau Tuhanlah yang melakukannya dalam diri kita. Ini seperti pelajaran ini ya, saudara-saudara. Pelajaran pembenaran oleh iman adalah ini ya. Musa mampu melakukan ini bukan dengan kekuatannya sendiri. Kita akan lihat dia ada kegagalan lagi ya. Akan ada kegagalan lain yang mungkin besok ya kita akan pelajari itu. Di mana dia coba untuk melakukan apa yang Tuhan mau dengan dia punya kekuatan. Dan dia gagal. Dan ada pelajaran yang Tuhan berikan kepada dia sehingga dia bisa menjadi apa yang Tuhan mau. Luar biasa ya, ini Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau kita untuk digunakan untuk pekerjaannya. Dan bagaimana kita mau untuk menyerahkan diri kita untuk mengajarkan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan kekuatan kita ya, saudara-saudara. Ini luar biasa pelajaran Musa. Dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita mau seperti Musa untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Sehingga apapun yang akan terjadi di depan kita, kita nggak akan ragu-ragu seperti Musa meninggalkan kekuasaan duniawi untuk Tuhan ya, saudara-saudara. Oke, karena waktu juga sudah lewat saudara-saudara.
kita akan akhiri kita punya Bible study saat ini, dan kita akan berdoa. Apa